Kenapa lamar kerja di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Wow, ada pencapaian lagi nih. Rekor baru Indonesia diturunkan oleh Cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Bahkan ada satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, gini guys, ini ada beberapa video yang menurut gua ya patut kita reaction lah gitu ya. Video-video yang gua reaction biasa tuh viral guys di TikTok dan di berbagai sosial media gitu guys. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Kenapa Ini lamar dia, kerja guys. di Indonesia nggak segampang di luar negeri? Ya, Lowongan kerja kenapa di tuh? Indonesia temboknya terlalu banyak. Ya batasan gender Dinding lah, ya, tembok umur itu lah, dinding. pendidikan lah. Bahkan pendidikannya harus spesifik dari jurusan tertentu saja. Belum Oke. lagi syarat fisik, tinggi minimal harus sekian, berat badan minimal harus sekian, harus berpenampilan menarik. Bahkan saya nemu ini, lihat. Jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan menarik. Dan lowongan pekerjaan di Indonesia itu seringkali bertele-tele dan nggak sesuai dengan bobotnya. Yang saya tahu, lowongan pekerjaan di luar negeri itu straight to the point pada apa yang akan dikerjakan dan sesuai dengan bobot pekerjaan tersebut. Misalnya, lowongan yang dicari adalah seorang video editor. Requirement-nya jelas, yang dicari penguasaan software apa dan job desk-nya sesuai dengan lowongannya. Kalau di sini kan semuanya dicampur adukkan. Orang marketing disuruh pegang sosmed lah, orang sosmed disuruh pegang website lah. Nggak heran kan kalau cari kerja di Indonesia itu sulit. By the way, terima kasih kepada Ed Kunanes yang sudah bertanya. Jadi pemeran hantu aja harus berpenampilan handsome lah gitu guys. Intinya ya gitulah. Sebentar ya. Kan jadi hantu ya. Kan jadi hantu. Kan di make up tuh. Kan nggak mungkin hantu itu menampilkan wajah aslinya. Pasti ya wajah-wajah buruk gitu kan. Ya seperti itulah kira-kira guys. Itu hanya perumpamaan. Itu hanya ya seperti itulah guys. Kira-kira gitu. Betapa sulitnya cari kerjaan di Indonesia. Gitu. Coba bayangin. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Wow, Ini ada deh, pencapaian guys. lagi nih. Rekor baru Indonesia diturunkan oleh Bank Dunia sebagai negara menengah ke bawah. Upah minimum masuk 3 terendah di ASEAN dan 6 terendah di dunia. Lalu bagaimana ya dengan statement ini? Gerbangnya sudah kelihatan. RI siap jadi negara maju. Kelihatan dari mana gitu? Kelihatan dari mana? Belum lagi ini. Ya kita sih berharapnya yang terbaik ya buat negara kita. Tapi ngeliat kondisinya yang carut marut kayak sekarang ini, gue jadi makin pesimis ya. Kalau Indonesia emas itu akan terwujud di 2045. Apakah akan terwujud? Apakah akan terwujud? Hah? Sebentar lagi di 20 Oktober ini kita akan mempunyai presiden yang baru. Presiden yang baru di mana presiden terpilih Prabowo Subianto akan dilantik dengan wakil presidennya yaitu Gibran Rakabuming Raka. Mudah-mudahan beliau berdua bisa amanah, bisa memperbaiki keadaan Indonesia. Gue berharap sih semuanya bisa tercapai, janji-janjinya yang dulu diucapkan, janji-janjinya yang waktu kampanye dulu sebelum menjadi presiden itu diucapkan kepada rakyat. Mudah-mudahan semuanya tercapai dan mudah-mudahan kesemrawutan sekarang ini bisa dikendalikan sama Pak Prabowo. Ya itu sih harapan kami Pak gitu. Itu sih harapan kami. Mudah-mudahan Bapak bisa mengubah itu semuanya gitu. Setidaknya ya samalah seperti Malaysia gitu. Kami iri Pak sama orang-orang Malaysia itu. Hidupnya sejahtera, enak gitu. Cari kerjaan nggak kayak kita di Indonesia gitu.
iri Pak, kami Pak sama orang Malaysia itu. Karena bagi kami Malaysia ini, kalau kita bisa mengelola kekayaan alam kita, mungkin ya Malaysia ini nggak ada apa-apanya. Tapi sayangnya kita itu terlalu bodoh Pak untuk mengelola kekayaan kita. Sampai-sampai Malaysia lebih kaya dari kita. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Bahkan ada satu kota di Indonesia yang PHK-nya mencapai 1000%. Wah. Bahkan ada yang 4000% loh. Ya, 4000%. Ya, dikutip dari cnbcindonesia.com disebutkan kalau PHK di Jakarta itu melonjak 1000% loh. Bangka Belitung naik 4000%. Kebayang nggak 4000%? Kita lihat yuk presentasinya. Nah, ini dia perbandingan jumlah orang ter-PHK per Juni 2023 versus Juni 2024. Jadi perbandingannya antara tahun ini dengan tahun lalu. DKI Jakarta di 2023 itu 683 orang. Dan di 2024 naik jadi 7.469 orang. Sementara untuk di Bangka Belitung itu tadinya 38 orang doang. Tapi untuk di 2024 ataupun tahun ini mencapai 1.527 orang. Nah, sementara untuk di 2023 secara keseluruhan versus 2024 tadinya ada 26.400 orang di 2023 dan 2024 ini udah naik jadi 32.064 orang. Nah, sementara menurut dari data BPS Badan Pusat Statistik yang bilang kalau proporsi pekerja informal Indonesia saat ini tercatat 59,17%. Kalau di Agustus 2019 ini 55,88%. Gak bisa dipungkiri emang sekarang cari kerja makin susah karena emang kondisinya semua lagi gak begitu baik sih. Dari daya beli, kemudian juga kemampuan industri dan berbagai faktor memang sedang susah guys. Jadi tetap semangat yang mencari uang, tetap semangat yang mencari cuan, yang menghidupi keluarga, tetap semangat. Terus kita upayakan yang terbaik. Seperti gue bilang kepada teman-teman semuanya yang ada di Malaysia, masyarakat Malaysia semuanya, kalian tuh harus bersyukur hidup di kerajaan ini, berada di kerajaan ini, bersyukur banget gitu, bersyukur. Kenapa gue bilang bersyukur? Karena kehidupan kalian itu mapan, enak di sini loh, bener. Gue selalu bilang sama teman-teman gue banyak dulu teman-teman kerja gitu, teman-teman yang selalu yang ngajarin orang-orang Melayu, orang-orang Cina. Gue selalu bilang sama mereka, orang-orang Malaysia lah gitu ya, selalu bilang sama mereka, kalian tuh enak, kalian tuh harus bersyukur hidup di Malaysia ini, bener. Kenapa gue bilang gitu? Kehidupan kalian tuh jauh daripada kita. Kalian mungkin hidup di tempat kita itu mungkin nggak akan kuat seperti kita gitu. Kenapa kita kuat? Ya karena kita udah terbiasa dengan keadaan itu gitu. Dengan keadaan itu udah terbiasa. Sedangkan kalian itu terbiasa dengan kehidupan enak, karena di Malaysia ini cari kerja itu nggak susah, cari penghasilan itu nggak susah gitu. Dan bahan pokoknya, bahan makan gitu, makan untuk bahan-bahan apapun itu, mau beli barang apa-apa gitu, itu seimbang dengan gajinya gitu. Sedangkan di kita itu nggak seimbang antara pemasukan dengan pengeluaran. Kalian paham di situ? Di sini ada kenaikan harga, tapi juga ada kenaikan gaji. Di sana nggak ada tuh namanya kenaikan gaji. Harga aja yang naik gitu. Itulah kenapa orang-orang di sana tuh sangat terpukul ketika ada kenaikan. Di Indonesia tuh ketika ada kenaikan bensin, minyak petrol gitu ya, ada kenaikan beras, kenaikan minyak, itu sangat terpukul gitu, geram banget gitu sama pemerintah. Ya karena nggak ada kenaikan gaji gitu, nggak seimbang, tak seimbang lah gitu, tak setara lah gitu. Jika ada kenaikan gaji, kenaikan barang gitu, gaji ini tetap di sini, gimana coba? kan pening gitu yang kenapa setiap ada kenaikan gaji, kenaikan barang itu, kenaikan minyak petrol itu, kenapa masyarakat sana itu marah? Ya karena itu. Kalau di sini kan enggak, naik barangnya, naik juga gajinya, itu bagus gitu. Tapi apapun itu, gue hanya bisa berdoa kita harus
selalu berdoa mudah-mudahan presiden terpilih kita di 20 Oktober ini sampai 5 tahun yang akan datang bisa memperbaiki semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.